setahun yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo itu mengatakan bahwa pers kita itu sedang tidak baik-baik saja. Media kita situasinya tidak sedang baik-baik saja. Saya ingin Pak Ganjar memberikan gambaran refleksi Bapak sebagai gubernur yang sekarang menjadi calon presiden. Sebenarnya situasi pers kita gimana ya Pak? Lalu kalau memang tidak baik-baik saja, apa komitmennya untuk mengubah menjadi baik-baik saja? Tapi kalau baik-baik saja ya sudah. Kenapa? Karena kalau John Locke bilang kan demokrasi itu ditentukan yang tadi Bapak sampaikan. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan kita tahu semua pers adalah pilar keempat demokrasi. Jadi good governance nggak akan bisa jalan tanpa pers. Terima kasih. Langsung? Ya, silakan Pak. Enggak. Langsung aja deh. Iya. Saya sekarang sudah mantap, Pak. Maksudnya sudah pensiun jadi gubernur, makan tabungan. Pak Bintang paham. Bu Nini terima kasih. Pers sedang baik-baik saja tidak? Tidak. Ada dua hal yang tidak baik dari pers pada hari ini. Satu, bisnisnya. Tadi itu Pak. Ya. Bisnisnya sekarang sedang mengalami perubahan. Disrupsi di pers sekarang terjadi. Dari yang konvensional menuju digital. Konvensionalnya mulai ditinggalkan, digitalnya belum 100%. Secara bisnis nggak bagus Pak. Ini belum baik-baik Bu, secara bisnis. Dan banyak yang bangkrut, lalu ada yang muncul yang baru. Nah PWI punya PR. Yang muncul baru yang online ini bagaimana kita melakukan kontrol. Maaf dengan segala hormat, banyak sekali yang bagus muncul dan di belakangnya kita cek, kalau saya ini sebagai pembaca begitu, ya jelas bagus lah, wartawannya kredibel. Tapi saya menemukan wartawannya ini ada perangkat desa, maaf. Ya di kampung Pak. Saya menemukan ya, maaf, dia kemarin kerja di satu organisasi masyarakat. Tiba-tiba jadi wartawan dia tulis aja. Motifnya macam-macam. Saya pernah diingatkan oleh wartawan senior, Mas Ganjar kalau sama pers daerah, Mbok, jangan begitu. Mas, kami ini sudah tiap hari bicara, kami mau lapor kepada siapa kalau ada yang seperti itu. Tidak mau mengkonfirmasi. Boleh sih kalau mau bertanya itu dibiasakan, saya Ganjar dari PWI Pusat. Maksudnya medianya PWI Pusat, pura-pura begitu. Saya Ganjar Pranowo izin bertanya dari media PWI. Clear. Narasumber akan tahu. Tapi kalau enggak terus ditembak ini. Pak, terkait dengan seperti itu bagaimana Pak? Nadamu saja buat kami tidak. Saya narasumber, boleh dong? Wah, saya dimarahi. Lalu saya sampaikan pada wartawan senior itu, Bu. Motif dia saya tahu mau apa. Ini pahit tapi saya ceritakan loh. Dan saya sudah tahu pemiliknya siapa. Ternyata pemiliknya PNS. Sangat tidak etis. Pak Ganjar mau balas nggak? Enggak. Tapi saya mau edukasi dia. Apakah saya anti? Saya tidak. Saya tidak anti. Tapi ketika kemudian publik harus tahu banyak berita dari narasumber, mestinya juga ditampilkan dengan fair. Ada data, ada fakta, dan ada cover both side, menurut saya. Jadi dari sisi bisnis, Bu, ketika tidak baik-baik saja, orang menyampaikan itu. Hari ini menjelang pemilihan banyak sekali. Saya tidak berani mengatakan abal-abal, tapi karena dicari ada. Tapi ketika kita lihat redaksinya, maaf Bapak Ibu, ya tidak begitu. Sedangkan yang kredibel dengan susah payah menjalankan itu. Susah payah loh menjalankan itu. Akhirnya ya kita harus melakukan kritik untuk kritik. Nah, siapa yang siap dikritik dan siapa tidak siap? Itu berat ternyata. Nah, seringkali kami sampaikan kepada mereka, kenapa sih pertanyaanmu selalu ingin yang sangar, selalu yang kontroversial? Katanya kalau good news nggak menarik. Baik.
Begitu. Jadi disitulah kemudian menurut saya perbaikan-perbaikan itu seperti itu, dan saya melihat hari ini lagi ada transisi. PWI, masyarakat jurnalistik menjadi begitu penting. Pemerintah perlu berpartner untuk membantu. Saya terus terang saja, maaf dengan segala hormat saya, ketika awal saya jadi gubernur, tiap hari orang keluar masuk di rumah saya ngambilin amplop. Ini tidak sehat, saya hentikan. Saya diajar 1,5 tahun. Saya pertaruhkan. Setelah itu saya buka bagaimana caranya agar ini menjadi legal dan kemudian tidak lagi dengan gaya yang nanti seolah-olah saling peras atau saling hindar. Apa yang bisa dilakukan? Ternyata ada kerjasama. Maka kita punya sama-sama, kalau istilah saya, sama-sama punya perasaan. Gitu Bung Timbo. Perasaan. Nah dari situlah selama masa transisi yang belum baik-baik saja inilah kadang-kadang memang perlu dialog bagaimana membikin ini jauh lebih mapan. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya interchangeable, Bu. Dari sini meminta seperti ini, kalau ke sini itu maksudnya pemerintah. Dari PWI, dari masyarakat media kepada pemerintah, pemerintah bisa mengatur. Aturannya adalah menggunakan ya toolsnya apa? Ya social tools untuk bisa re-engineeringnya apa? Ya aturan gitu. Maka aturanlah yang mesti dinamis mengikuti ketentuan yang seperti sekarang ini. Begitu.